Dengan maulid, jadi perayaan sebagai rasa sukacita kita kepada Nabi Muhammad. Peringatan 17-an aja kita peringati, apalagi peringatan yang ini sifatnya adalah orang yang sangat agung dilahirkan dan nanti yang akan menyelamatkan kita bisa masuk surga. Dzaka yaumul wulidtu fihi. Jadi Senin itu hari di mana saya dilahirkan. Jadi kita kan disunahkan Senin Kemis kan biasanya. Nah Senin itu alasan satu kenapa Nabi berpuasa itu karena hari kelahirannya. Jadi secara tidak langsung Nabi itu juga merayakan ulang tahunnya. Itu bagian dari rasa syukur beliau kepada Allah dengan cara berpuasa. Nah kalau yang Abu Lahab tadi dengan bersedekah memerdekakan budak, kalau Nabi itu dengan berpuasa gitu. Jadi kalau kita di Jawa ada istilah puasa weton, itu juga bagian dari sunnah Nabi sebenarnya. Tapi kalau kita bilang puasa weton, itu kayak seolah-olah kan tidak sunnah ya. Ternyata itu sunnah, puasa selapan ini bagian dari sunnah Nabi gitu. Bagian dari mengingatkan rasa syukur kita untuk kita dilahirkan di bumi. Kalau ada yang bilang gini, kalau menurut Nabi harus setiap hari, ngapain harus diperingati itu? Toh setiap hari kita sudah mengingat. Iya, setiap hari kita sudah ingat. Tetapi kan ada hari-hari tertentu yang kita buat istimewa, termasuk maulid ini. Jadi kalau hari-hari hanya ingat-ingatnya biasa, kalau pas maulid ingatnya harus semakin dalam gitu. Habib Lutfi itu mendikan kan, kalau mendengarkan sejarah Nabi meskipun pakai bahasa Arab, dengerin aja. Itu nanti juga benar ibadah, mesti ada manfaatnya. Kados minum obat, kita kan nggak tahu isinya apa, zatnya apa, nggak pernah tahu gitu. Paling maos atau membaca di belakang nih oke. Tapi kan nggak begitu paham kan. Intinya kebanyakan orang nggak paham zatnya apa, isinya apa. Tapi kita percaya bahwa di situ bisa menyembuhkan atau bisa menjadi sebab bisa menyembuhkan. Akhirnya kita setujukan. Sholawat juga seperti itu, maulid juga seperti itu. Salah satu ibadah yang paling ringan, Sallallahu alaihi Muhammad, itu cukup. Kemudian wasilah kepada Nabi agar hajat cepat tercapai. Jadi membaca sholawat itu selain mendoakan Nabi, mengagungkan Nabi, itu sebenarnya ada tujuan lain. Yang baca sholawat itu hajatnya cepat tercapai. Bisa sebagai pujian, memuji Nabi, kemudian ketika Nabi senang kan enak. Kalau Nabi senang kita ya. Kemudian sebagai tawasul ya tadi, kita punya hajat apa, itu kita bisa tawasul ke Nabi. Sholawat kan mesti diterima, insya Allah nanti hajat kita nggak bisa diterima ya. Kalau misalkan kita doa langsung ke Allah, katus-katus kok nggak banyak diterima ya, karena kita merasa banyak dosa ya. Tapi kalau misalkan kita minta bantuan kepada Nabi, ya insya Allah lebih banyak diterimanya. Kalau pengen benar-benar hajat kita keterima, mulailah dengan sholawat. Di tengah-tengah pakailah sholawat, terakhir pakailah sholawat. Itu nanti insya Allah keterima. Dan sholawat juga bagian dari zikir mengingat Allah. Kalau kita bersholawat, otomatis kan mengingat Nabi. Ketika mengingat Nabi, sudah otomatis mesti mengingat Allah. Lama-lama kelamaan kalau kita bisa zikir itu, ya bisa dekat sama Nabi, bisa dekat dengan Allah. Orang yang sudah banyak membaca sholawat, umumnya